Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semua perantara agama semoga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas perhatian dari jemaah, saya juga syukuri, saya mengucapkan terima kasih, dan saya doakan dengan doa syukur, alhamdulillah jazakumullahu khaira. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, mari kita menata hati kita yang senantiasa terbolak-balik. Bagaimana supaya niatnya selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah pada tanggal 19 Juni 2020, saya membaca kitab kurban terkait mengenai perintah dan keringanan di dalam berkurban. Akhirnya sampai pada beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, ternyata kita bisa berserikat dalam satu hewan kurban. Maksudnya bisa satu hewan kurban untuk banyak orang. Kemudian yang kedua, kita bisa berkurban sekalipun hewan betina yang hamil dan janinnya bisa dimakan, karena menyembelih janin adalah dengan menyembelih induknya. Yang ketiga, bisa juga seseorang berkurban dan memasukkan orang yang tidak berkurban di dalam niatnya. Yang keempat, kita bisa berkurban meskipun dengan hewan pemberian dan berumur 1 tahun. Yang kelima, kita bisa berkurban untuk orang yang meninggal. Dan yang keenam, perintah kurban merupakan suatu keharusan bagi setiap orang walaupun bukan kewajiban. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum khutbah pada tanggal 3 Juli 2020, kembali saya membaca kitab kurban, terutama mengenai sesuatu yang dianjurkan dan dimakruhkan dalam berkurban. Akhirnya sampai pada beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, dalam berkurban kita harus menajamkan pisau atau parang kita sebelum menyembelih. Yang kedua, Rasulullah menyembelih dengan cara berdiri dan menaruh kaki beliau di samping leher hewan yang disembelih. Yang ketiga, doa yang dibaca pada saat menyembelih, yaitu Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Bisa juga dengan membaca takbir, kemudian basmalah, yaitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga dalil yang menganjurkan cukup membaca
Bismillah wallahu akbar. Yang keempat, ada 4 yang tidak diperbolehkan dalam berkurban, yakni yang buta dan kelihatan jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan yang pecah tulangnya yang tidak bersumsum. Yang kelima, apa yang kita tidak sukai dalam berkurban, kita tinggalkan, tapi jangan sekali-kali mengharamkan ketidaksukaan kita kepada orang lain, terutama yang berkurban dengan hewan muda. Yang keenam, dari beberapa hadis, kita dianjurkan menyembelih dengan apa saja. Yang penting bukan dengan gigi atau tulang, dan bukan dengan pisau habsyah atau pisau yang tumpul. Boleh menyembelih dengan batu, kerikil, dan pasak dengan menyebut nama Allah saat menyembelihnya. Itu beberapa kesimpulan berdasarkan Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 dan dari hadis sahih yang diterjemahkan ahli hadis internasional, yakni merujuk pada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Nasai, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada khutbah kali ini saya akan membacakan beberapa arti dalil tentang menyimpan daging kurban, seorang imam yang menyembelih kurban di musalla, musafir yang berkurban, sembelihan ahli kitab, larangan memakan sembelihan orang Badui, orang yang mengambil bulu hewan yang akan disembelih pada hari 10 Zulhijjah, dan dalil tentang akikah. Dari Aisyah, ia berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di pedalaman pergi keluar untuk menghadiri salat Idul Adha dan proses penyembelihan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, simpanlah sepertiga daging kurban dan sedekahkanlah sisanya. Aisyah melanjutkan kisahnya, setelah itu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang-orang memanfaatkan daging kurban mereka, mengumpulkan lemak daging dan dijadikan tempat minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa itu? Dan sebagaimana dikatakan beliau, mereka menjawab, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menyimpan daging kurban setelah 3 hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku melarang kalian demi kelompok yang menuju tempat kalian. Jadi makanlah, lalu sedekahkanlah, serta simpanlah. Hadis riwayat Muslim. Dari Tsauban, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, lalu berkata, wahai Tsauban, awetkan daging kambing ini untuk kami. Aku senantiasa memberi makan beliau dengan daging kurban itu hingga kami sampai di Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih hewan kurban di musalla. Ibnu Umar pun melakukan hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Quran surat Al-An'am ayat 118. Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.
Quran surat Al-An'am ayat 121. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, makanan sembelihan orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan sembelihan orang Badui. Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki hewan kurban yang akan disembelih apabila bulan Zulhijjah telah tiba, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari bulu dan kuku hewan kurbannya hingga dia menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan beberapa hadis yang saya bacakan, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, kita bisa memakan sepertiga daging kurban, kemudian sepertiga disedekahkan, dan sepertiga disimpan. Yang kedua, kita bisa mengawetkan daging kurban sebagai bekal di perjalanan. Yang ketiga, kita bisa menyembelih hewan kurban di sekitar musalla atau masjid. Yang keempat, kita diperintahkan untuk memakan daging kurban yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan melarang memakan sembelihan dengan tidak menyebut nama Allah. Yang kelima, Rasulullah melarang memakan sembelihan orang Badui. Dan yang keenam, Rasulullah melarang mengambil bulu dan kuku hewan kurban hingga dia disembelih. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalil tentang akikah. Dari Ummu Qurs Al-Kabiyah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan, dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Abu Daud berkata, aku mendengar Ahmad berkata, mukafiyatun, maksudnya yang sepadan atau yang mendekati. Dari Ummu Qurs, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Ummu Qurs berkata, aku mendengar beliau bersabda, akikah bagi anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing, baik kambing betina maupun jantan. Dari Ummu Qurs, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akikah bagi anak laki-laki adalah 2 kambing dan bagi anak perempuan 1 kambing. Dari Samurah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran bayi dan dicukur rambut kepalanya serta dialirkan darah akikah. Dahulu Qatadah ditanya tentang darah caranya. Ia menjawab, kalau menyembelih akikah, ambillah darahnya dengan kapas pada bagian lehernya, lalu alirkan di tengah kepala bayi hingga darah itu mengalir di kepalanya seperti benang. Kemudian basuhlah kepalanya, lalu cukurlah rambutnya. Abu Daud berkata, cara tradisi ini merupakan mitos dari Hammam dalam kata dioleskan darahnya. Kalimat dan alirkan darah akikah statusnya mungkar, sedangkan yang benar adalah dan diberi nama, yaitu wa yusamma, seperti dalam riwayat yang kedua. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya
yang disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahirannya dan dicukur rambut kepalanya serta diberi nama. Dari Salman bin Amir Adabi, dia berkata, Rasulullah bersabda, bersama anak ada akikahnya, lalu dialirkan darah hewan akikah disembelih dan singkirkanlah penyakitnya. Maksudnya cukurlah rambut kepalanya. Dari Al-Hasan, ia berkata, Rasulullah bersabda, menyingkirkan penyakit adalah dengan cara mencukur rambut kepalanya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah berakikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing 1 kambing. Namun dalam riwayat An-Nasai, redaksinya adalah 2 kambing, 2 kambing. Ini yang lebih sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang akikah, lalu beliau menjawab, Allah tidak menyukai akikah, seakan-akan beliau tidak suka pada istilah ini. Kemudian bersabda, orang yang telah melahirkan anak dianjurkan untuk beribadah atas anak tersebut, maka beribadahlah untuk anak laki-laki 2 kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan 1 kambing. Beliau lalu ditanya tentang fara. Beliau menjawab, fara itu adalah benar. Hendaknya kamu biarkan hingga dewasa, seperti unta yang berumur 1 tahun atau 2 tahun, lalu kamu berikan pada janda-janda, atau kamu bawa untuk disedekahkan kepada fisabilillah. Hal tersebut lebih baik daripada kamu sembelih dan kamu campur dagingnya dengan bulunya, lalu kamu penuhi wadahmu dan kamu sakiti untamu. Dari Buraidah, ia berkata, pada zaman jahiliyah, ketika di antara kami ada yang melahirkan anak, kami akan menyembelih 1 ekor kambing, lalu kepala si bayi dioleskan dengan darah kambing tersebut. Namun ketika Islam datang, kami menyembelih 1 kambing, mencukur rambut bayi dan mengoleskan minyak za'faran pada kepala bayi. Berdasarkan hadis tentang akikah yang saya bacakan, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita melaksanakan akikah atau beribadah kepada Allah atas kelahiran anak dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Yang kedua, boleh kita berakikah dengan kambing jantan atau betina. Yang ketiga, akikah dilakukan pada hari ke-7, sekaligus mencukur rambut dan memberinya nama. Yang keempat, tidak boleh mengalirkan atau mengoleskan darah hewan akikah pada bagian tubuh anak. Demikian khutbah pertama pada kesempatan kali ini. Ibarallah ittaqullah ta'ala wa ati'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa naskuru subhanahu wa la ihsanihi wa in'amihi wa takrimihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitani wa tauhimi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir 'alal ahli al kuburi kuburahum waghfir lil ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub 'alat taibin waghfir dzunubal mudnibin wa qridana lil madinin wasfir mardal muslimin waqti bi sihhata wal afiyata was salamata lana wa likafatil muslimin fi barrika wa bahrika jama'in.
اللهم قد عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibalallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa 'aufu bi'ahdillahi ida'atum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad jaltumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun.